Assalamualaikum warahmatullahi Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Salwa. Selamat malam Bu Ani. Apa hari ini sibuk? Alhamdulillah saya longgar Bu Salwa hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ani, saya ini mau sharing sama Bu Ani. Kira-kira Bu Ani ada waktu nggak ya untuk dengerin curhatan saya? Alhamdulillah hari ini saya longgar Bu Salwa. Monggo monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Gini Bu Ani, saya itu kan guru agama Bu Ani ya. Jadi kalau di SD guru agama itu kan pasti ngajarnya di semua kelas gitu ya Bu. Dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Terus Bu Ani, saya ini punya sedikit masalah Bu Ani dalam pembelajaran saya ini. Ketika saya mengajar, saya itu kan pasti sebelum mengajar kan kita buat rencana dulu gitu ya Bu Ani. Sebenarnya tuh saya sudah melakukan skenario sesuai dengan modul ajar yang saya buat Bu Ani. Tetapi masih ada satu anak yang tidak paham dengan pelajaran yang saya berikan Bu Ani. Bahkan dia itu jarang sekali mengerjakan tugas yang saya berikan. Sehingga ketika sumatif itu Bu Ani, nilainya dia itu di bawah KKM gitu Bu Ani. Saya rasa itu apa ya Bu, merasa mengganjal gitu loh Bu. Sebagai pendidik itu saya merasa saya belum berhasil, seperti itu Bu Ani. Iya Bu Salwa, kira-kira ini dari obrolan kita ini apa ya yang diharapkan? Iya Bu Ani, harapan saya dari obrolan malam ini itu murid saya ini yang belum paham tadi, agar saya itu bagaimana dia itu bisa paham gitu loh Bu Ani, dapat menerima pembelajaran yang saya berikan itu dengan mudah dan senang gitu Bu Ani. Karena Bu ya, anak-anak itu kalau ketemu pelajaran PA itu seperti momok, seperti dunia akan runtuh gitu loh Bu Ani. Apalagi kalau ketemu dengan pelajaran yang materinya itu tentang Al-Quran. Karena dia itu kalau di lingkungan sekolahan saya itu Bu, membaca Al-Qur'annya itu masih sangat rendah, seperti itu Bu Ani. Iya iya iya. Bu Salwa, kira-kira ini apa ya penyebab murid tersebut kok kurang bisa memahami materi yang disampaikan oleh Bu Salwa? Iya Bu Ani. Ini kan dia itu anak broken home gitu ya Bu. Orang tuanya itu bercerai, lalu orang tuanya dia itu ikut mamanya sebenarnya Bu Ani. Tapi mamanya itu pergi kerja merantau jadi TKW. Akhirnya dia itu tinggalnya tuh sama neneknya gitu Bu Ani. Neneknya ini ya kita tahu sendiri lah Bu, kalau asuhan orang tua sendiri dengan diasuh nenek itu kan pasti berbeda Bu Ani ya. Jadi dia itu mungkin kurang perhatian tuh yang pertama Bu Ani. Yang kedua, dia itu jarang sekali Bu komunikasi. Baik di sekolah maupun di lingkungan rumahnya, dia itu jarang berinteraksi dengan siapapun. Ketika pembelajaran pun dia itu sulit diajak komunikasi Bu. Sehingga ketika saya menyampaikan pembelajaran itu sangat sulit untuk diterima. Selain itu juga dia kalau disuruh membaca sendiri itu Bu Ani, karena dia itu lambat atau belum bisa baca dibanding dengan teman-temannya. Seperti itu Bu Ani. Jadi kalau untuk memahami dengan cara membaca itu juga sangat minim gitu Bu Ani. Enggak. Bu Salwa, ini anak kira-kira yang tidak difahami semua pelajaran atau hanya materi dari Bu Salwa ya? Nah ini Bu, kalau untuk apakah semua pelajaran itu saya jawab tidak Bu Ani. Karena dia, saya perhatikan kalau di PJOK, Masya Allah itu sangat semangat Bu Ani dan sewenang gitu loh Bu Ani. Sampai saya tuh iri, kenapa ya? Kok kalau waktunya PAI dia itu langsung kayak nyalinya itu ciut gitu loh Bu Ani. Kalau untuk mata pelajaran lain itu sama sebenarnya Bu. Paling dia itu paling senang dengan pelajaran olahraga. Seperti itu Bu Ani. Iya, menurut Bu Salwa nih, tingkat pencapaian Ibu dalam mengajar murid tersebut kira-kira ada di level berapa ini Bu Salwa? Hmm,
Dari level 1 sampai 10 gitu ya Bu Ani ya. Ya, Saya rasa pencapaian saya dalam membimbing atau membersamai murid saya itu masih di level bawah lah Bu. Kira-kira ya 4 sampai 5 Bu Ani. iya, iya, iya. Bu Salwa, menurut Bu Salwa ini, kira-kira yang bisa membuat anak tersebut bisa memahami pelajaran dari Bu Salwa ini, bagaimana ini Bu Salwa? Gimana ya Bu? Menurut saya mungkin dengan sering ngajak ngobrol Bu ya. Karena kalau di rumah itu kan dia itu jarang berkomunikasi. Waktu di sekolah dengan waktu di rumah kan pasti lebih lama waktu di rumah ya Bu Ani. Dan Iya, kalau anak di rumah jarang diajak komunikasi, pastinya juga nanti kalau di lingkungan sekolah akan sama seperti itu. Jadinya mungkin yang saya pikirkan itu ya sering-sering mengajak dia itu berkomunikasi secara individu, melibatkan dia itu dalam berbagai kegiatan supaya dia itu jadi anak yang lebih apa ya Bu, termotivasi, bukan jadi anak pendiam lagi seperti itu Bu Ani. iya, benar sekali nih Bu Salwa. Lantas Bu, apa kekuatan yang Ibu miliki agar harapan itu bisa tercapai Bu Salwa? Kekuatan yang saya miliki agar harapan saya itu tercapai, saya akan memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin Bu ya, kan kalau kita gagal, bukan gagal ya, tapi saya itu merasa gagal Bu, karena satu anak itu kan belum mencapai KKM atau di atas KKM gitu ya Bu. Mungkin yang saya lakukan itu dengan menambah jam atau apa ya istilahnya itu memprivati gitu loh Bu Ani. Iya. Bagus sekali ini rencananya Bu Salwa ini. Bu Salwa, kira-kira ada enggak hambatan dari yang dilakukan oleh Bu Salwa ini? Kalau hambatan pasti ada ya Bu Ani, karena jumlah di kelas itu kan lumayan banyak gitu ya Bu siswanya, Iya. sehingga saya perlu waktu lebih banyak untuk memberi perhatian lebih kepada satu anak itu Bu. Selain itu juga Bu Ani, kalau seumpama lewat, kan kita kadang-kadang daring Bu ya, contohnya kalau gurunya lagi KKG seperti itu kan pasti nanti dapat tugas daring ya Bu. Nah ini kan karena dia itu tinggal sama neneknya dan neneknya itu nggak bisa HP-an Bu Ani. Jadi kadang saya itu kesulitan komunikasi gimana ini ngasih tahu si anak ini. Akhirnya itu saya minta nomor HP ke mamanya, nomor HP tantenya yang dekat dengan rumahnya itu untuk komunikasi perihal tugas daring itu dan juga ya sambil mohonlah untuk ponakannya ini dibimbing atau diajari jangan dibiarkan belajar sendiri, terus juga sering-sering diajak berkomunikasi seperti itu Bu Ani. Cara-cara yang dilakukan Bu Salwa ini sudah bagus ya Bu ya. Bu Salwa sudah rela meluangkan waktu dan sebagainya. Terus Bu Salwa, bagaimana ini rencana Bu Salwa dalam memperbaiki pembelajaran ini agar murid tersebut bisa paham dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Salwa? Ya, mungkin saya akan apa ya Bu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang kita dapat dari kemarin ya Bu. Kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ini nanti anaknya dikelompokkan dengan maksudnya itu kemampuannya kan pasti berbeda-beda ya Bu Ani. Mungkin Ya. nanti akan saya buat pembelajaran berdiferensiasi juga atau kalau nggak gitu mungkin dalam penerapan atau cara saya mengajar itu kurang tepat. Jadi nanti mungkin saya akan mengganti model dan strategi pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang lain seperti itu Bu Ani. Bagus sekali Bu Salwa. Bu Salwa, kira-kira ada nggak prioritas utama yang diharapkan? Kalau ngomongin masalah prioritas ya Bu Ani, pasti semua anak didik kita itu pasti semua jadi prioritas Bu Ani ya. Karena kan nggak mungkin saya hanya
satu anak ini kan nggak mungkin ya. Tapi yang paling saya prioritaskan ya tadi Bu, si anak tadi yang belum paham tentang pembelajaran yang saya sampaikan, terutama di pembelajaran PAI dan dengan materi Al-Quran hadis seperti itu Bu Ani. Mungkin juga Bu Ani ya, selain tadi dalam pembelajaran mungkin apa itu Bu, ditambahi dengan TPQ di sekolah gitu loh Bu Ani, untuk menunjang dia itu biar bisa baca Al-Quran. Bagus Bu Salwa. Bu Salwa, mungkin ada strategi khusus yang dilakukan oleh Bu Salwa? Strategi khusus yang saya lakukan dengan menjelaskan dari awal ya Bu ya, melakukan tanya jawab serta memberi bimbingan khusus sampai dia itu mengerti ya, semacam jam tambahan lah Bu Ani, atau privat itu bisa dilakukan ketika istirahat. Kan di sekolahan saya itu istirahatnya 20 menit ya Bu Ani, mungkin Ya. bisa nanti di 5 menit pertama dia itu jajan, atau ketika dia bawa bekal berarti dia makan dulu, nanti baru dikasih jam tambahan. Atau ketika saya sibuk di jam istirahat, mungkin nanti ketika sekolah Bu Ani dikasih jam tambahan, ya semacam privat lah Bu, biar dia itu buatin ketinggalan dengan teman-teman yang lain Bu Ani. Iya. Bu Salwa, kira-kira berapa lama Bu Salwa waktu yang dibutuhkan Bu Salwa? Ini Bu Ani, kalau ngobrolin masalah berapa lama, karena baca Al-Quran itu kan harus dari bawah, dari dasar sendiri Bu Ani ya, dari alif ba ta, terus nanti kalau dikasih harokat fathah itu dia bunyinya apa, dari kasroh, lanjut nanti untuk menyambung huruf, cara baca ketika disambung dengan huruf yang lain dan berharokat lain itu kan sangat sulit ya Bu Ani ya. Apalagi kalau di lingkungan sekolah saya itu orang tuanya itu rata-rata untuk keagamaan itu sangat minim gitu Bu Ani. Jadi kalau masalah waktu saya tidak bisa memastikan Bu ya. Tapi saya berharap pada nanti ketika dia sudah naik kelas, anaknya itu sudah mampu berkembang atau sudah berubah menjadi lebih baik lagi gitu Bu Ani. Bagus sekali. Bu Salwa, untuk mengukur keberhasilan anak ini, bagaimana Bu Salwa membimbing anak tersebut, Bu Salwa? Membimbing mengukurnya ya Bu Ani. Ya, Ya, nanti ketika ujian kenaikan kelas lah Bu Ani, atau ketika sumatif Bu Ani. Nilainya ada kenaikan, terus kalau nggak gitu ya pas lah Bu di atas KKM, kalau nggak bisa di atas KKM berarti pas KKM gitu aja Bu Ani untuk mengukur keberhasilannya. Karena menurut saya itu sudah bagus sekali Bu Ani. iya, iya, iya. Bu Salwa, manakala di situ ada hambatan nih, apa yang akan Bu Salwa lakukan ini kira-kira? Ketika itu ada hambatan, mungkin saya akan yang pertama itu pasti konsultasi ya Bu. Kita kolaborasi lah dengan guru kelasnya untuk biar dia itu mboten ketinggalan dengan teman-temannya. Jadinya dia itu bisa baca dengan lancar, itu dengan guru kelasnya. Nanti dengan kepala sekolahnya minta izin untuk datang ke rumah melakukan kunjungan seperti itu Bu Ani. Dan juga kepada tantenya tadi Bu Ani, saudaranya, karena kan dia itu tinggal sama neneknya, mamanya dia di luar, jadinya nanti ya kerjasama dengan tadi itu Bu Ani. Enggak. Bu Salwa, apa nih kira-kira komitmen panjenengan terhadap rencana ini tadi? Komitmen yang saya lakukan semoga ini berjalan dengan kontinu ya Bu Ani ya. Mungkin saya akan berkomitmen membuat modul ajar berdiferensiasi di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kita kan mengelompokkan kebutuhan murid seperti itu Bu Ani, dengan membimbing secara khusus, dan saya akan melakukan pendekatan kepada anak tersebut dan orang tuanya, terutama siapa tadi Bu, tantenya. Enggak. Bu, kira-kira ini siapa saja Bu Salwa yang dapat menjaga
komitmen tersebut, yang dapat membantu Bu Salwa dalam menerapkan komitmen ini, Bu Salwa? Yang dapat membantu ya jelas kepala sekolah, rekan sejawat, lalu anak yang bersangkutan itu juga kadang kan ada Bu ya, kalau dia itu dibimbing tapi dia nggak mau, boten Bu, nggak mau Bu gitu. Jadi ya gimana kita merayu dia, memotivasi dia agar nanti gini loh akibatnya jika Samian itu nggak mau dibimbing seperti itu Bu Ani. Enggak. Bu Salwa, bagaimana ini nanti tindak lanjut dari coaching ini, Bu Salwa? Nanti saya akan minta bantuan Ibu untuk melakukan pengamatan pada saat saya pembimbingan kepada anak tersebut, Bu Ani. Siap, Bu Salwa, kapanpun diperlukan saya akan siap membantu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Bu Ani untuk hari ini sudah mau menemani mendengarkan curhatan hati saya. Sama-sama, Bu Salwa, tetap semangat. Semoga murid-muridnya menjadi anak-anak yang hebat semuanya, terutama anak yang tadi. Semoga ada perkembangannya, Bu Salwa ya. Amin, Amin. Allahumma amin. Terima kasih ya Bu Ani. Sama-sama. Oke Bu, saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.